Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Mukholifah Karla, NIM A510170147. Di sini saya akan menganalisis KI dan KD Bahasa Indonesia. Sebelum menganalisis KI dan KD Bahasa Indonesia, kita perlu memahami apa itu KI dulu dan KD dulu. Yang pertama, kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti merupakan suatu gambaran tentang kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar yang berisi kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar atau KD berisi sikap, afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. Dapat kita lihat tabel di sini ya. Saya akan menganalisis buku guru kelas 6, tema 3, subtema 3. Yang pertama-tama kita tuh harus mengetahui KD-nya dulu atau kompetensi dasar. Kita lihat dulu KD-nya. Yang ada di sini terdapat 2 KD. KD yang pertama 3.3 dan yang kedua 4.3. Kita akan menganalisis KD yang 3.3 dulu. Di sini menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan, geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan menjenguk teman, siswa mampu memahami kehidupan sosial di sekitarnya. Yang perlu kita garis bawahi pada tujuan pembelajaran ini, siswa mampu memahami kehidupan sosial di sekitarnya. Kemudian kita lihat lagi kolomnya. Pada KD 3.3 terdapat subtema 3. Kita lihat di sini ada angka 140, 142, dan 143. Di sini merupakan halaman bukunya ya. Kita lihat yang halaman 140. Saya langsung zoom ya, saya langsung perbesar di sini. Sebagai kegiatan penutup, guru memimpin diskusi kelas untuk membantu siswa dalam membuat kesimpulan besar tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari tersebut. Siswa diminta untuk merefleksikan mengapa gotong royong dan musyawarah penting dalam kehidupan. Kemudian, materi apa yang paling menarik untuk dipelajari hari ini? Pada KD 3.3 sudah terdapat ya pada buku guru. Kemudian kita lihat lagi pada tabelnya. Sekarang kita akan menganalisis KD 4.3, yaitu merupakan KD yang kedua. Kita baca dulu KD-nya. Melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah, hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Kita lihat lagi tujuan pembelajarannya. Kita bacakan ya, di sini nomor 3 ini ya. Dengan kegiatan diskusi, siswa menemukan makna kosakata tentang kehidupan sosial di sekitarnya. Yang perlu kita garis bawahi pada tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa menemukan makna kosakata tentang kehidupan sosial di sekitarnya. Kemudian kita lihat lagi kolomnya. Pada kolom 4.3 pembelajaran pertama, kita lihat di sini ada nomor 140 ya, 44 ya halamannya. Di sini langsung saya perbesar. Siswa mengetahui bahwa bekerja sama dan gotong royong adalah salah satu pengalaman nilai persatuan dan kesatuan. Guru bertanya, kegiatan apa saja yang membutuhkan kerjasama atau gotong royong di sekolah, mengapa? Secara individu, siswa mencatat kegiatan-kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolah beserta alasannya. Dan selanjutnya ya ini. Kemudian untuk menganalisis pembelajaran kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Hesti Saputri, NIM A510170153. Akan membahas tentang analisis penilaian otentik. Sebelum masuk ke analisis penilaian otentik, akan saya jelaskan tentang pengertian penilaian otentik. Menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014, penilaian otentik yaitu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada kondisi yang sesungguhnya. Lalu tujuan penilaian otentik yaitu menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik, menentukan strategi pembelajaran, akuntabilitas lembaga, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Fungsi penilaian otentik yaitu yang pertama, fungsi pembelajaran. Penilaian otentik sangat penting perannya dalam peningkatan mutu proses belajar. Dari proses penilaian dapat diperoleh informasi tentang seberapa besar para peserta didik berhasil mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh guru. Yang kedua, fungsi administrasi. Penilaian otentik sangat diperlukan untuk keputusan yang bersifat administrasi secara berkala. Kantor-kantor wilayah di dinas biasanya menentukan kualifikasi setiap sekolah, apakah termasuk baik, sedang, atau kurang. Yang ketiga yaitu fungsi bimbingan. Di samping sekolah memberikan serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu kepada peserta didik, sekolah pun perlu informasi tentang bakat-bakat khusus yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian otentik, yang ada 3, yaitu pertama, penilaian kompetensi sikap atau afektif. Pada penilaian otentik di kurikulum 2013, kompetensi sikap dibagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual terdapat dalam KI 1 dan sikap sosial terdapat pada KI 2. Selanjutnya yaitu penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan, atau aplikasi. Teknik penilaian untuk kompetensi pengetahuan bisa melalui tes lisan, tes tulis, dan penugasan. Yang terakhir yaitu penilaian kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian keterampilan skill dari peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke analisis, yaitu pengelolaan nilai aspek pengetahuan. Nah, di sini yaitu nilai aspek pengetahuan dari tema 1. Yang terdapat pada tabel yaitu nama, rekap nilai harian, bahasa Indonesia yaitu ulangan harian pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu rata-rata yaitu diperoleh dari jumlah dari ulangan harian ke-1, ke-2, ke-3 dibagi 4, yaitu hasilnya rata-rata. Yaitu selanjutnya aspek pengetahuan dari tema 2 sama dengan tema 1. Lalu ketiga juga sama dengan 1, keempat juga sama dengan yang sebelumnya. Lalu nilai rekap aspek pengetahuan semester 1. Yaitu rekap nilai setiap tema, dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 yang sudah dihitung tadi, rata-rata yang sudah dihitung tadi kita tulis, tema 1 kita tulis di sini, dan tema 2 dan berikutnya. Lalu nilai harian kita tulis, nilai penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Lalu nilai aspek pengetahuan dari masing-masing peserta didik dapat kita peroleh yaitu dengan menjumlahkan nilai harian, nilai PTAS, nilai PAS. Lalu dibagi 3, dan terdapat hasil seperti ini yaitu 74, yaitu dalam skala 100. Jika nilai konvensi dalam skala 4 yaitu dibagi dengan 74 kali 4 lalu dibagi 100. Lalu untuk menghasilkan predikat nilai B atau A atau C, kita dapat melihat tabel berikut ini. Konvensi nilai akhir, skala 0, 100, skala 1 sampai 4. Jika skala
jika skala 8 sampai 100 dan jika skala 4 predikat pengetahuan dan keterampilan yaitu A dengan klasifikasi sikap dan ekstrakurikuler SB. Jika skala konversi nilai akhir 76 sampai 80 dan skala 3.33 yaitu predikat B plus klasifikasi sikap dan ekstrakurikuler yaitu B, dan seterusnya seperti itu menurut tabel pada tabel konvensi nilai akhir ini. Lalu dapat kita lihat nilai Rizky Aulia Rahmani yaitu mendapat nilai 3,28 sehingga mendapat predikat nilai B+. Lalu Faiza Mukhalifah Karla mendapat nilai 3,08 mendapat predikat B+. Lalu Ratihesa Putri mendapat nilai 3,12 dengan predikat B+. Lalu penilaian keterampilan KI4 yang tertera pada tabel berikut yaitu penilaian semangat, kerjasama, percaya diri. Jika semangat peserta didik sangat semangat yaitu kita centang di bagian 4. Jika kerjasamanya sedang kita centang di kolom 3. Percaya dirinya rendah kita centang di kolom pertama. Lalu kita dapat hasil deskripsi nilai keterampilan berikut ini. Nama Rashid Afandi. Saat berdiskusi, Rashid Afandi sangat semangat dan sangat percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya di depan dan bekerja sama dengan baik. Naufal sangat percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya dan baik dalam bekerja sama dengan temannya, akan tetapi cukup semangat dalam melakukan kegiatan. Saat berdiskusi, Miftahul Hasanah sangat semangat dan sangat percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya serta sangat baik dalam bekerja sama dengan temannya. Saat berdiskusi, Rizky Aulia sangat semangat dan sangat baik bekerja sama dengan temannya dan memiliki percaya diri yang baik. Lalu, Faiza Mukhalifah Karla memiliki semangat dan kerjasama yang baik serta menyampaikan pendapat dengan percaya diri. Ratihesa Putri baik dalam bekerja sama, cukup semangat dan cukup percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Sekian pembahasan tentang penilaian autentik dari saya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang. Saya Wildan M127 akan melakukan analisis kesesuaian video mikro penerapan mapel IPS menggunakan TCL. Linknya ada di video ini, sudah saya sertakan. Langsung saja, apa itu TCL? TCL itu adalah Teacher Center Learning, adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Lalu untuk TCL ini akan diterapkan untuk mata pelajaran IPS, materinya tentang kegiatan ekonomi, tentang produsen, distributor, dan konsumen. Lalu sintaknya ini ada 6, langsung saja dilakukan analisis, mengorientasikan. Yang pertama ini sudah betul sekali, tadi di video sudah diorientasikan dengan baik tentang materi kegiatan ekonomi dari yang awal, yang sederhana sampai yang kompleks. Kedua, melakukan pengajaran, penjelasan, dan demonstrasi. Untuk yang pengajaran dan penjelasan sudah ada di video, namun yang demonstrasi sayang sekali belum dilakukan di dalam video untuk mendemonstrasikan tentang kegiatan ekonomi secara nyata kepada siswa. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dan diskusi. Untuk pertanyaan dan diskusi sudah ada, namun diskusi sepertinya kurang kuat jika dilihat di dalam video antara guru dan siswa tentang kegiatan ekonomi. Seharusnya melakukan diskusi tentang kegiatan ekonomi di sekitar siswa, tentang apa pendapat siswa, dan apa tujuan kegiatan ekonomi ini secara kompleks. Yang keempat, melakukan mastery learning. Ini belum dilakukan di video, dan mungkin ini belum disebutkan juga di video tentang sintaks yang keempat ini. Yang kelima, mengerjakan sheet work, tugas di bangku kelas belum ada sayang sekali.
Hanya ada tadi mengajukan pertanyaan, tanya jawab saja, namun belum ada tugas di bangku kelas. Yang keenam, mengerjakan pekerjaan rumah, diberikan PR sudah tentang kegiatan ekonomi agar siswa bisa menyebutkan kegiatan ekonomi di sekitarnya serta mengutarakan pendapatnya sendiri. Itulah tadi tentang TCL, yaitu adalah Teacher Center Learning, pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran ini mempunyai banyak sekali kelebihan dan kekurangan yang akan diulas juga. Tentang penerapan mata pelajaran IPS, materinya tentang kegiatan ekonomi yang berpusat pada produsen, distributor, dan konsumen. Langsung saja ke kelebihan TCL untuk penerapan ini. Kelebihannya, informasi dapat diberikan kepada sejumlah siswa dalam waktu yang singkat. Ini jadi guru dapat memberikan materi IPS ini yang cakupannya ada 3 ini secara singkat kepada siswa. Pengajar mengendalikan organisasi, materi, dan waktu sepenuhnya betul dan menggunakan ini untuk menjelaskan kegiatan ekonomi IPS sangat efisien waktu dan materi yang disampaikan sangat padat. Menyediakan forum bagi pakar untuk mengutarakan pengalamannya betul, dan tadi ada tukar pendapat antara guru dan siswa menggunakan ini. Apabila kuliah diberikan dengan baik, maka dapat menimbulkan inspirasi dan stimulasi bagi para siswa. Betul sekali, dan siswa tadi dapat dilihat di video sangat terstimulasi dengan TCL ini untuk menyebutkan pengalaman sehari-harinya tentang kegiatan ekonomi dan adanya ketertarikan. Lalu ke kekurangan TCL, yaitu pengajar mengendalikan pengetahuan sepenuhnya. Ini sangat disayangkan karena tadi kegiatan ekonomi itu seharusnya siswa bisa melakukan group learning, tapi karena ini jadi pengetahuan dipegang sepenuhnya oleh guru. Terjadi komunikasi satu arah, yaitu kurangnya komunikasi antar siswa, guru ke siswa, itu hanya satu arah antara guru ke siswa. Tidak kondusif untuk terjadinya critical thinking. Betul sekali, karena siswa hanya menyimak guru dan mendengar pengalaman dari guru, sehingga siswa kurang membangkitkan berpikir kritis, mendorong terjadinya pembelajaran secara pasif. Betul sekali, pembelajaran dengan metode ini terjadi sangat pasif. Untuk sebagian besar mahasiswa bukan merupakan cara pembelajaran yang optimal. Ini kurang optimal, ya. Sudah itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyid Afandi, NIM A5101701125 dari kelas 6D. Nah, saat ini saya akan menjelaskan analisis materi, yaitu pada materi kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, dan subtemanya 3, yaitu bersatu kita teguh. Nah, pada subtema 3 ini, PB yang berisikan MUPL IPS hanya PB1 dan PB5. Nah, untuk PB2, 3, dan 4, dan 6 itu tidak ada MUPL IPS-nya. Kalau saja yang pertama, yaitu saya akan menganalisis kesesuaian materi PB1 dengan KD, indikator, dan tujuannya. Nah, kegiatan pembelajaran yang disajikan tidak sesuai dengan target indikator, karena dalam indikator buku ajar, yaitu menemukan manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam kegiatan pembelajarannya lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang keenam, yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Nah, bisa dilihat pada ini. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas, diskusikan dengan temanmu. Nah, diskusi hanya sesuai dengan tujuan yang keenam. Nah, saran saya dalam membuat kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Lalu untuk kita lanjut untuk PB pertama. Nah, selanjutnya itu kecakupan materi dan jenjang kelas. Nah, pada PB pertama ini materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran cakupannya cukup sesuai. Cakupannya sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Dalamnya membahas manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat, menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Tetapi proklamasinya lebih dibahas secara mendalam pada MUPL Bahasa Indonesia, yaitu pada mengenai kata baku dan kalimat efektif. Jadi tidak
terlalu mengena pada IPS. Sebaiknya bisa dianalisis mengenai maknanya untuk mupel IPS. Nah, lalu untuk PB1 untuk analisis keakuratan materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut tidak akurat. Karena materinya membahas mengenai manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat dan menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Nah, sebaiknya itu kita bukan manfaat proklamasi, tapi manfaat dari kemerdekaan itu dan mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita sudah merdeka. Nah, untuk PB1 sudah selesai, lanjut saja. Untuk PB kelima yaitu tentang kesesuaian materi KD dan tujuan indikator. Kita lihat halaman 136. Nah, ini PB5. Kegiatan pembelajaran yang disajikan sudah sesuai dengan target indikator. Karena target indikatornya menuliskan makna upaya mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Nah, bisa dilihat dalam buku tersebut. Nah, ini ada diagramnya, jadi sudah sesuai. Lalu, saran saya dalam indikator tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran judul teks harus dicantumkan. Nah, yang kedua yaitu analisis kecakupan materi. Nah, pada PB5 ini ya, materi yang disajikan dalam kegiatan pelajaran cukup cakupannya sesuai. Cakupannya sesuai dengan jenjang yang sesuai dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran, yaitu upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Saran perbaikan untuk kegiatan pembelajaran dalam keterampilan jangan hanya melalui peta pikiran atau diagram, sebaiknya bisa diganti dengan membuat poster atau yang lainnya biar lebih kreatif lagi. Lalu yang terakhir yaitu menganalisis keakuratan materi pada PB5. Materi yang dia sajikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut akurat. Rasanya akurat karena materinya dibahas sama-sama yaitu makna upaya mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya awal masa kemerdekaan. Nah, saran saya dalam penyajian diskusi siswa dalam buku guru menggunakan diagram, akan tetapi dalam buku siswa bertulis bagan. Saran saya harus konsisten jika menggunakan diagram, maka dalam buku siswa juga harus bertulis diagram atau sebaliknya agar tidak miskonsepsi antara murid dan guru. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis KI dan KD PPKN oleh Miftahul Hasanah, NIM A5101700137. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian KI atau kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kita masuk kepada inti kompetensi itu mencakup 4 dimensi yang mencerminkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan atau keterampilan. Nah, lalu kita masuk kepada KD atau kompetensi dasar, adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, di dalam setiap rumusan KD itu terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Lalu pada KD berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik.
Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal atau ciri suatu mata pelajaran. Nah, sekarang kita masuk kepada analisis KD. Analisis KD ini ya mengambil dari kelas 5, tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Nah, adapun KD yaitu 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu 3.4-nya yaitu menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dalam subtema 1 itu terdapat 6 pembelajaran. Tetapi dalam pembelajaran tersebut yang terdapat muatan pelajaran PPKN itu terdapat pada pembelajaran 3 dan 4 saja. Itu kita catat, kita tulis di catatan pada tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, kedua, ke-5, ke-6 itu tidak terdapat muatan pembelajaran PPKN. Nah, kita akan masuk kepada analisis buku guru. Nah, ini analisis buku guru. Tujuan pembelajaran dulu itu ada dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Kita lihat yang sesuai dengan KD tersebut ada di halaman berapa? Nah, ternyata ada di halaman 30. Halaman 30 ini ada dengan siswa menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dengan menyebutkan, otomatis siswa itu menganalisis terlebih dahulu sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Lalu ada halaman 31. Nah, halaman 31 itu siswa diminta menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Lalu kita sudah menemukan itu ada di halaman 30 dan 31. Kita tulis di sini. Nah, lalu untuk KD 4.1 kita lihat dulu di buku gurunya. Nah, kita lihat dulu pada buku guru. Pada buku guru itu terdapat ayo menulis. Nah, di ayo menulis ini otomatis siswa itu menyajikan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yaitu siswa jadi menyajikan dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk kepada nih. Tadi ada di halaman 32 dan 33. Seperti itu. Di catatan tidak ada semua aspek sudah terpenuhi dalam buku tersebut. Lalu dalam analisis buku siswa itu sama dengan yang tadi, sama dengan yang analisis buku guru tadi. Bedanya paling hanya halamannya saja. Karena di buku siswa itu dijabarkan, jadi tidak diringkas seperti buku guru. Terima kasih. Saya Rizky Aulia Rahmani, NIM A510170-140. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai materi atau buku ajar PPKN. Buku ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan materi adalah
isi dari kurikulum yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan berupa tema atau subtema dan rinciannya, atau dapat diartikan sebagai segala sesuatu bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi kepada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini lembar kerja analisis buku ajar atau materi PKN di K13 kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua. Yang pertama ini kesesuaian dengan topik. Nah, kesesuaian dengan topik ini sudah terpenuhi karena sesuai dengan indikator PKN dalam pembelajaran kedua, yaitu membahas mengenai sila Pancasila beserta lambangnya dan penerapan sila Pancasila yang ke-1 dan ke-2. Bisa dilihat dari buku di sini sudah membahas tentang Pancasila dan sudah terpenuhi. Selanjutnya kecukupan materi. Nah, kecukupan materi ini juga sudah terpenuhi. Alasannya itu sudah menggali lambang sila-sila Pancasila, pengalaman sila Pancasila yang pertama dan kedua di rumah. Nah, bisa dilihat ini sila, ada teks Pancasilanya juga, terus ada pengamalan sila Pancasila juga. Terus selanjutnya kedalaman materi. Nah, kedalaman materi ini juga sudah terpenuhi. Alasannya itu juga terletak di dalam buku karena sudah terdapat sebuah teks seperti ini. Nah, sudah terdapat teks seperti ini. Akan tetapi, di sini tidak dijelaskan alasan mengapa sila ke-1 menggunakan bintang. Nah, alangkah lebih baiknya jika di dalam buku ini lebih dikasih secara detail agar lengkap dan siswa mudah paham. Terus, untuk selanjutnya, keakuratan materi. Nah, keakuratan materi juga sudah terpenuhi dan sangat jelas. Hal ini bisa dilihat dari buku ya. Ada teks Pancasila, simbol sila Pancasila dengan Pancasilanya, terus ada penerapannya juga. Ada penerapannya. Jadi, untuk keakuratan materi sudah terpenuhi. Untuk ke aspek kelima, berorientasi pada aktivitas yang mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan juga sudah terpenuhi. Nah, dalam indikator sudah terpenuhi didukung dengan kegiatan atau aktivitas siswa yang memasangkan simbol-simbol sila Pancasila. Terus bercerita mengenai pengalaman atau penerapan sila Pancasila yang pertama dan kedua. Dan juga disediakan gambar dari penerapan sila Pancasila pertama dengan gambar beberapa orang yang beribadah dan dengan agamanya masing-masing, sehingga bisa mendorong keingintahuan siswa dan pemahaman konsep mengenai Pancasila. Nah, ini penerapan sila Pancasila pertama, terus penerapan sila Pancasila kedua dalam bentuk teks percakapan, terus ada memasangkan simbol sila Pancasila yang tepat untuk mendorong keingintahuan siswa. Jadi, untuk aspek kelima ini sudah terpenuhi. Untuk aspek keenam, kemuktahiran dan aktualitas contoh materi atau konseptual kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkinian fitur, contoh dan rujukan juga sudah terpenuhi. Hal ini didukung dengan beberapa gambar lambang sila Pancasila yang terdapat gambar penerapan sila Pancasila yang pertama, dan juga terdapat percakapan contoh yang mencontohkan atau menerapkan sila Pancasila yang kedua. Nah, bisa dilihat dari buku ini sudah terdapat contoh penerapan teks Pancasila yang pertama itu sudah secara konseptual gambarnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dan juga terdapat teks percakapan yang bisa digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan dan dalam menerapkan sila Pancasila yang kedua. Terus jadi untuk keenam itu sudah terpenuhi. Nah, aspek ketujuh itu tidak mempertentangkan syarat, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan perluasan gender. Nah, ini sudah terpenuhi karena di buku siswa itu tidak terdapat kata-kata yang tidak baik, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan perluasan gender. Melainkan dalam buku siswa ini cenderung lebih mencintai keberagaman dan menumbuhkan sikap untuk toleransi. Terus untuk kelengkapan penyajian, yang pertama pengantar. Nah, pengantar ini sudah terpenuhi karena di dalam buku siswa di awal buku sudah terdapat kata pengantar. Nah, sudah terdapat kata pengantar. Terus pendahuluan. Nah, pendahuluan ini juga sama sudah terpenuhi karena di dalam buku sudah terdapat pendahuluan yang sudah sesuai yang mengenai tentang buku siswa. Terus selanjutnya itu peta konsep. Nah, di peta konsep buku siswa ini belum terpenuhi atau tidak terpenuhi karena peta konsep ini di buku siswa ini tidak terdapat peta konsep. Alangkah lebih baiknya jika diberikan peta konsep seperti ini agar lebih tahu nanti pembelajaran kedua belajar tentang apa. Terus untuk rangkuman. Nah, rangkuman di sini juga tidak terpenuhi karena
tidak diberi rangkuman karena sudah terdapat di buku. Nah, alangkah lebih baiknya jika diberi rangkuman di akhir pembelajaran yang untuk memudahkan siswa atau untuk menguatkan pemahaman dari siswa. Nah, daftar pustaka sendiri juga sudah terpenuhi karena di akhir dari buku pembelajaran itu sudah terdapat sumber atau sudah dicantumkan daftar pustakanya.